Bab 120. Curiga. Tangan Cira bergetar hebat setelah melihat isi pesan dan sebuah foto yang dikirim padanya. Ia segera berlari keluar kamar, mencari keberadaan Arun. Pertama ia menuju ke kamar Davira. Tapi kamar itu kosong. Ia tidak menemukan suaminya di sana. Cira tidak putus asa dan menyerah. Ia terus mencari. Ia membuka pintu kamar Gio. Kau lihat Po, tidak Mae, ada apa? Tidak apa-apa, Mae pergi dulu. Cira kemudian menuju ke dapur. Di sana ada Biktika yang sedang membersihkan dapur dan menata stok di almari es. Biktika lihat Arun, tanya Cira panik. Tidak nyonya. Cira kembali berlari keluar. Biktika yang melihatnya juga keheranan. Kenapa Cira tampak panik dan tergesa-gesa? Cira berlari ke perkebunan. Ia berkeliling seperti orang gila padahal ini sudah malam. Ia harus menemukan suaminya sebelum jatuh ke pelukan Davira. Ya Tuhan tolong bantu aku. Selamatkan suamiku. Aku mohon beritahu aku di mana suamiku, doa Cira sambil berlinang air mata. Tenaganya habis bersimpuh di tanah. Ia sudah berkeliling kemana-mana tapi hasilnya nihil. Suaminya tidak bisa ia temukan. Dibawa kemana oleh Davira? Cira kembali ke kamarnya dengan perasaan yang remuk redam. Ia menangis terus. Ia tidak bisa membayangkan jika suaminya berhubungan dengan wanita lain. Hancur benar-benar hancur. Sementara itu, maafkan aku Arun. Kalau kamu tidak aku beri obat seperti ini, kamu tidak akan menjadi milikku seutuhnya, gumam Davira. Cira, panggilnya lirih. Cira, ia terus memanggil istrinya. Arun ini aku Davira. Cira, mana Cira? Arun berusaha untuk bangkit tapi ia seperti tak bertenaga. Ayo nikmati aku Arun. Lakukanlah sesukamu. Arun menghempaskan tangan Davira. Kamu bukan Cira. Mana Cira? Davira tersulut emosi karena dari tadi hanya Cira yang keluar dari mulut Arun. Anggaplah aku Cira sayang. Aku akan menjadi apapun yang kamu sukai. Arun memandang wanita yang berada di atasnya yang tak lain adalah Davira. Dengan sekuat tenaga ia menyingkirkan tubuh Davira. Hingga Davira terjatuh ke samping. Pergi. Kau bukan Cira. Arun mulai berdiri. Ia berjalan sempoyongan. Aku mau mencari Cira. Pergi. Arun mendorong tubuh Davira ke belakang hingga tubuhnya terantuk almari. Arun membuka pintu dan pergi. Tubuhnya yang sempoyongan dan pandangannya yang mulai kabur membuatnya kesulitan mengenali tempat itu. Tubuhnya sudah bermandikan keringat. Dari kejauhan ia melihat seorang pria setengah baya sedang duduk. Sepertinya ia bagian keamanan villa ini. Pak, tolong Pak, teriak Arun. Pria itu bergegas menghampirinya. Ada apa Pak? Apa yang terjadi? Antar saya pulang. Tolong antar saya pulang. Ada orang jahat di sana. Baik Pak tunggu sebentar. Dengan cepat pria itu mengambil motornya. Di mana rumah Bapak? Di perkebunan milik Tuan Arun Tanawat. Baik Pak, ayo naik. Arun dengan susah payah naik ke atas sepeda motor. Pria itu segera mengendarai membelah malam yang udaranya dingin. Dari kejauhan tampak Davira yang sudah mengenakan pakaian mengejarnya. Ia segera naik mobil dan menyusul Arun. Arun sudah sampai di depan rumahnya dengan tubuh sempoyongan ia masuk ke dalam rumah. Cira, teriaknya. Ia terus berjalan menuju kamarnya. Cira yang menangis di dalam kamar seperti mendengar namanya dipanggil. Ia mengusap air matanya dan berjalan keluar membuka pintu. Dilihat suaminya yang hanya mengenakan baju saja berjalan dengan sempoyongan ke arahnya. Aku kena obat. Ya Tuhan. Ia melihat suaminya yang sama persis seperti dulu waktu merenggut kegadisannya. Arun bertindak sangat agresif. Begitupun dengan Cira yang tidak mau kalah. Ia merasa sangat bersyukur bahwa suaminya kembali padanya. Maafkan aku sayang, bisiknya di telinga Cira. Aku maafkan, jawab Cira dengan suara serak khas orang bangun tidur. Sudah bangun, jawab Cira, lelah.
Tidurlah lagi. Bagaimana aku bisa tidur jika tanganmu ini tidak bisa dikondisikan? Hahaha, maafkan aku sayang. Aku sangat merindukanmu. Janji kau tidak marah jika aku cerita. Tidak, aku tidak akan marah. Baiklah. Arun membenarkan letak tidurnya. Semalam Davira memberiku obat. Dia menaruhnya di dalam minuman. Waktu itu aku tidak waspada karena sedang memikirkan masalah kita. Saat itu aku berencana meminta maaf padamu. Karena Aryo datang menjelaskan semuanya. Aryo datang, buat apa? Dia datang bersama calon istrinya. Dia akan menikah. Di pertemuan kami dia banyak bercerita panjang lebar dan menjadikan pikiranku terbuka. Saat itu aku benar-benar menyesal marah padamu. Karena Davira meyakinkanku kalau dia juga melihatmu di rumah sakit. Benarkah dia mengatakan itu? Iya, oleh sebab itu aku percaya bahwa kau berbohong. Di samping aku melihat sendiri, Davira juga meyakinkanku. Aku tahu sifatnya dulu yang tidak pernah berbohong. Dalam rasa frustasi itu dia memberikanku obat. Dia membawaku ke sebuah villa di dekat perkebunan. Beruntung aku berhasil melarikan diri dan diantar oleh seorang pria penjaga di sana. Kau tahu, Davira mengirimkan gambarmu yang tanpa baju padaku. Benarkah dia melakukan itu? Benar. Cira mengambil handphonenya dan memperlihatkan gambar dan isi pesan dari Davira. Dia mengatakan akan mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Aku seperti orang gila, mencarimu ke sana kemari dan hampir saja frustasi karena tidak menemukanmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kau menjadi milik orang lain. Kau hanya milikku. Cira, ya sayang, dia bukan Davira istriku yang dulu, ucap Arun. Benarkah? Dari mana kau tahu kalau itu bukan Davira? Janji kau tidak akan marah kalau aku cerita ini. Tapi aku bersumpah hanya namamu yang ada dalam pikiranku dan terus aku ucapkan. Kau serius sekali. Cira tersenyum melihat wajah Arun yang menegang. Karena aku takut kau marah. Iya, aku janji tidak akan marah. Arun menarik napas panjang. Terus terang saat itu kondisiku tidak berdaya, panas dan pandanganku kabur. Yah, mirip orang mabuk. Davira membuka seluruh pakaiannya hingga tabuhnya tanpa sehelai benang pun. Kau menikmatinya, teriak Cira cemberut. Tidak sayang, bukankah tadi aku bilang yang aku inginkan hanya kamu? Terus, tanya Cira sewot. Saat itu aku melihat perutnya. Apa? Perut? Cira memukul lengan Arun yang padat dan membalikkan tubuhnya membelakangi Arun. Tadi kan sudah janji tidak marah, bujuk Arun. Iya, lanjutkan ceritanya, ucap Cira ketus. Nah, di perutnya itu tidak ada bekas luka operasi. Maksudmu? Dulu Davira melahirkan Gio dengan cara operasi sesar karena saat itu dia sudah didiagnosis kanker tapi masih stadium awal. Sehingga dokter menyarankan untuk melahirkan dengan cara operasi. Setelah melahirkan penyakitnya tambah parah. Cira terdiam tampak berpikir dan menelaah cerita suaminya. Dan juga aku merasa bahwa terkadang ia lembut tapi juga terkadang jahat. Davira yang aku kenal tidak akan merebut segala sesuatu yang bukan miliknya dan dia akan merelakan semua agar orang yang dicintai bahagia, lanjut Arun. Aku juga merasa aneh dengan sifatnya. Karena yang aku dengar memang Davira sangat lembut dan berhati malaikat. Cira menimpali. Lantas kalau bukan Davira terus siapa orang itu? Itu yang akan kita selidiki, siapa sebenarnya orang yang menyamar sebagai Davira. Bersambung.